Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ibu. Kali ini Ibu bahas tentang energi dan daya. Kalau kemarin kan Ibu bahas di beberapa kelas itu energi saja. Ini Ibu bahas tentang energi dan daya. Ibu buatkan videonya tentang energi dan daya. Jadi tolong disimak videonya. Nanti itu ada latihan di akhir. Tolong kalian kerjakan latihannya. Oke, energi itu masuk ke PTS. Ada beberapa kelas atau beberapa anak ya yang absennya ganjil atau genap, itu belum Ibu jelaskan tentang energi. Jadi, tolong kalian simak videonya baik-baik dan kalian kerjakan latihannya supaya untuk penambahan nilai kalian. Oke? Kita masuk ke energi. Energi adalah sesuatu yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Energi adalah sesuatu yang kita gunakan untuk melakukan sebuah aktivitas. Oke, atau energi dikatakan tenaga untuk kita melakukan usaha. Jadi, energi sama saja dengan tenaga untuk kita melakukan sebuah usaha. Oke, paham ya? Oke, contohnya, di manusia, energi yang kita hasilkan dari sebuah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan kita bisa melakukan aktivitas kita, itu disebut sebuah energi. Oke, atau orang awam bilang gini, kalau kita mau punya energi, maka kita harus makan supaya kita bisa melakukan aktivitas. Iya kan? Itu dikatakan sebuah energi. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dikatakan sebuah energi. Energi itu ada 3, ada energi kinetik, potensial, dan mekanik. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, di contoh soal, sebuah mobil mainan masanya 5 kg. Berarti ini M-nya sama dengan 5 kg, ya kan? Digerakkan dengan kecepatan berarti V sama dengan 2 meter per second. Berapakah energi kinetiknya? Oke, yang ditanya EK-nya berapa? Oke, kita masuk ke rumusnya. EK sama dengan setengah MV pangkat 2. EK sama dengan setengah, M-nya berapa di situ? 5, V-nya 2 pangkat 2. Berarti EK sama dengan setengah 5, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti, Ibu ke sini ya, EK sama dengan 4 bagi 2 tinggal 2. 2 kali 5, 10 Joule.
Paham ya untuk energi kinetik. Kalau misalkan kalian nggak paham, silakan kalian tanya sama ibu. Oke, masuk ke contoh soal. Sebuah bola mempunyai massa 2 kg, berarti M sama dengan 2 kg. Dilempar dengan ketinggian, berarti H-nya sama dengan 2 meter. Berapakah energi potensialnya? Berarti rumusnya EP sama dengan MGH. EP sama dengan masanya 2, gravitasinya 10, H-nya 2. Berarti 2 kali 10, 20, 20 kali 2, 40 Joule. Paham ya? Untuk energi potensial. Mudah bukan? Untuk rumus energi potensial. Oke, kita lanjut ke energi mekanik. Oke, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial, di mana rumusnya EM sama dengan EP plus EK. Ini untuk rumus energi mekanik. Oke, masukin EM sama dengan MGH plus setengah MV pangkat 2. Ini rumus untuk energi mekanik. Paham ya? Lanjut kita ke daya. Daya adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu. Oke, misal ada 2 orang anak, ya kan? A dan B. Lalu mereka dapat memindahkan meja sejauh 5 meter. Nah, akan tetapi pada saat mereka memindahkan meja, si A itu melakukannya lebih cepat daripada si B. Oke, ternyata daya si A lebih besar daripada daya si B. Paham ya sampai di sini untuk daya. Maka rumusnya P sama dengan W per T, di mana P itu daya, satuannya Joule per second, atau kalau di listrik kita watt ya. W itu usaha, Joule, T itu waktu, satuannya second. Oke, kalian paham ya? Kalian pahami rumus ini? Daya tuh rumusnya hanya P sama dengan W per T. Nih, kalau misalkan kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, daya itu tentang listrik, ya kan? Oke, di rumah kalian sering kan kalian mendengar listrik atau ada listrik, bukan mendengar ya, tapi ada listrik. Nah, di rumah kalian, kalau cara menghitungnya, listrik itu 1 HP sama dengan 1 dk. Oke, 1 dk itu sama dengan 1 pk. 1 pk itu sama dengan 746 watt. Oke, ini listrik. Sering kan kalian mendengar 1 pk, listriknya nih wattnya 1 pk. 1 pk itu 746 watt. Oke. Nah, dari rumus yang ini, P sama dengan W per T, jika kita simpulkan
maka daya jika dikalikan satuan waktu akan menghasilkan yang namanya watt, ya kan? Watt merupakan satuan energi. Di sini kita belajar nanti di kelas 12 tentang listrik, oke? Yang kita gunakan sehari-hari, ya kan? Listrik yang kita gunakan sehari-hari. Maka kalau misalkan kita berbicara yang namanya listrik, maka 1 kWh sama dengan 1 kilowatt jam. Oke, kalian harus pahami ya, 1 kWh itu 1 kilowatt jam. Oke, 1 kilowatt jam itu 10 pangkat 3 dikali 3600 watt, ya kan? 10 pangkat 3 itu sama aja dikali dengan 3600 watt, atau sama dengannya 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Ini pangkat 6 ya, 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi KWH, 1 KWH itu sama saja dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Itu daya. Jadi tolong kalian pelajari lagi tentang daya. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian kurang paham, kalian boleh tanya sama ibu. Contoh soal, sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt, berarti P sama dengan 2000 watt, ya kan? Berapakah yang dihasilkan mesin selama 1 jam? Berarti T-nya 1 jam. Oke, 1 jam ini kalian ubah dulu menjadi second, ya kan? 1 jam tuh 60 menit. 60 menit dikali 60 second, berarti 3600 second, ya kan? Oke, lalu di sini yang ditanyanya usahanya berapa? Berapakah yang dihasilkan? Berarti kalau kata-kata menghasilkan atau dihasilkan, berarti yang kita tanya W-nya berapa. Oke, berarti W sama dengan P dikali T. Karena kan rumusnya P sama dengan W per T. Kalau W ditanya berarti P dikali T. W sama dengan P-nya berapa? 2000 dikali 3600. Maka W sama dengan 7.200.000 Joule. Atau ini kan watt ya, ini second, berarti watt per second. 7.200 watt per second. Sama saja dengan 7.200.000 Joule. Oke, paham ya untuk contoh soal daya. Masuk ke latihan, sebuah televisi mempunyai mempunyai daya 1200. Ini bukan data ya, ini daya 1200 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan televisi selama 1 jam? Berarti ini T-nya 1 jam. Kalian ubah dulu ke second. Ini yang ditanya W-nya berapa. Oke. Sebuah mesin mempunyai usaha, nomor 2, usahanya 4000 Joule. Mesin tersebut bekerja selama 120 menit. Berarti kalian ubah dulu ke second. Berarti 120 menit dikali 60 ya, berapa? Berapakah dayanya? Berarti kalian mencari P-nya berapa. Nomor 3, sebuah botol dilempar dari ketinggian. Berarti ini hanya 3 meter, mempunyai massa 0,2 kg, yang ditanya energi potensialnya. Nomor 4, seorang atlet peloncat mempunyai massa 60. Berarti ini M-nya, dan meloncat dengan kecepatan 4 meter per second. Berarti ini V-nya. Berapakah energi kinetiknya? Kalian cari energi kinetiknya berapa. Nomor 5, sebuah pemain memanah dengan energi potensial. Berarti EP-nya 50 Joule. Energi kinetiknya 1200 Joule. Kalian mencari energi mekanik. Energi mekanik itu kan berarti EM sama dengan EP plus EK. Tinggal ditambah aja nih, 1200 ditambah 50 berapa. Oke, terima kasih semuanya. Tolong disimak videonya baik-baik dan ditonton, ya kan? Penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan tolong latihannya dikerjakan
biar Ibu masukkan ke nilai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.